Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya. Seperti biasa ya, dapat kiriman speaker Harman Kardon, JBL ya, JBL Flip seperti ini ya. Nah ini ada suratnya juga. Oke, ada namanya juga ya. Ini. Nama pengirim sama alamat pengirim beda ya, udah nggak masalah ya, nanti kita kirimkan. Seperti ini aja, saya baca dulu ya. Kondisi JBL dicas nyala, ditekan tombol power juga nyala, speaker mati. Kemudian saya serviskan lama tidak jadi, kemudian saya ambil, kondisi masih bongkaran, kemudian saya tes kembali, kondisi masih sama, dicasnya ditekan tombol power nyala tapi tidak keluar suara di speaker. Oke, dicas ya nyala. Oke, kondisi sudah bongkaran. Nah, oke, sudah seperti ini. Oke, ini ada apa lagi? Oke, skruk-skruknya, wah udah pecah semua ya. Oke, ini juga udah lepas ya. Oke, kita pegang. Nah, jadi banyak banget ya, yang rata-rata ya, semua servisan yang saya videokan itu saya buat itu rata-rata semua kebanyakan adalah kiriman ya, servisan. Dan banyak sekali yang kiriman gagal servis, itu banyak. Terus dikirim ke sini ya, termasuk ini ya. Ini itu apa namanya, pemiliknya sebelumnya udah WA saya tapi nggak dikirim-kirim ya. Coba saya pasang ya. Oke, coba saya nyalakan. Tidak nyala sama sekali ya. Jadi ketika dicas dia baru nyala, tapi tidak mau hidup ya tadi. Dicas power nyala, speaker mati, kemudian saya serviskan lama tidak. Tapi nyalanya ketika dicas ya ternyata ya. Oke, waduh, harus ambil cas-casannya. Cas-casannya ini baru saya pakai buat lampu. Jadi sementara pakai baterai dia juga tidak mau nyala sama sekali. Jadi pakai baterai itu dia tidak nyala, alias mati total ya. Oke, mati total seperti ini. Oke, pernah dipeluk. Oke, langkah pertama kita cek baterainya. Nah, baterainya masih atau tidak. Jangan-jangan baterainya drop atau bermasalah, bisa juga seperti itu ya. Seperti yang saya bilang, speaker ini itu powernya dari baterai. Kalau dicas dia berfungsi hanya untuk ngecas. Dinyalakan mungkin mau, tapi untuk mengaktifkan yang lainnya, termasuk untuk rangkaian amplinya, lain-lainnya itu, terutama amplinya itu lewat baterai. Jadi kalau nggak ada baterainya, supply-nya nggak ada, ya tentunya dia tidak akan bunyi. Mau nyala kalau dicas, tapi dia tidak bunyi. Nah, seperti itu ya. Rata-rata semua speaker portable seperti ini ya, JBL, Harman Kardon Mini, JBL series. Nah, ini saya cek dulu. Skalanya 12, kalian lihat di sini ya. Nggak usah bingung ya, walaupun saya pakai analog. Oh, ada ya, 3,5 ya, 7 paling tidak ya, bisa lah, masih bisa lah ya, menyalakan walaupun dia low. Oke, baterai ada, dia tidak mau nyala. Tentunya langkah selanjutnya, step selanjutnya, kecurigaan adalah di bagian sini baterai. Jangan sampai ada yang konslet, itu udah ciri tanda ya. Ini tadi plusnya sebelah sana. Oke, plus dapat plus, min dapat min. Kita cek dengan sama ya, polaritas yang sama. Oke, dia bergerak ya. Saya dorong dulu, ketarik tadi. Nah,
gerak tapi tidak short. Sekarang saya balik, probe minus dapat plus, probe plus dapat minus, atau groundnya di konektor baterai. Tidak boleh short syaratnya. Nah ini short ya, ternyata short. Nah short ya, bolak-balik short yang sama ya, sama ya. Kalau sudah seperti ini ya tentunya seperti biasa, paling sering masalah ada di Eco yang Eco short ya, sekitar rangkaian outputnya, atau bisa juga di casnya ya, seperti itu ya. Nah ini tinggal bongkar dulu ya, saya lepas semua dulu ya. Jadi harus saya lepas, keluarkan dulu. Ini ya sebetulnya di video-video saya sebelumnya udah ada ya, kan kerusakan seperti ini ya, kerusakan seperti ini, kerusakan seperti ini sudah ada. Jadi ya apa namanya, bisa kalian lihat ya. Tapi kalau yang belum ya ini saya buatkan lagi videonya sekalian ya. Karena apa, seperti yang saya juga pernah bilang ya, barang yang apalagi oplok-otokan, walaupun ini udah pernah ada, pernah dioplok-otok orang lain sebelumnya, tentunya ini akan saya video karena nanti biar sama-sama enak. Seandainya terjadi sesuatu yang ternyata rusaknya bukan disebabkan saya atau yang menyebabkan montir sebelumnya, terus selanjutnya yang punya kebetulan ini tidak bisa saya perbaiki, saya kembalikan ke pemiliknya. Tentunya pemiliknya tetap biasanya dia akan berusaha untuk mencari tukang servis lainnya untuk memperbaiki ya. Biasanya seperti itu, dia akan berusaha. Kalau memang mentok misalkan seperti orang sudah percaya ke saya ya, wah sana masternya misalkan seperti itu, masternya ngoplok-ngoplok sana ya, kalau udah tidak bisa diperbaiki sana ya sudah nyerah ya. Biasanya orang kalau sudah ke sana nggak bisa ya udah berarti memang nggak bisa, kecuali seperti itu. Tapi biasanya orang akan mencoba untuk memperbaiki ke tempat lainnya. Nah biasanya seperti itu. Nah nanti yang jadi masalah adalah ketika ternyata saya tidak bisa memperbaiki, terus mereka ke tempat servis lainnya, ternyata ya ada kerusakan yang disebabkan karena bukan saya yang kena. Seperti itu ya, buat pengalaman aja. Jadi saya ya tetap semua ya dari dulu tetap seperti ini, tetap saya videokan. Walaupun tidak berhasil itu untuk bukti. Yang tidak berhasil tidak saya upload. Nanti seandainya ya ada kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi, ada masalah seperti yang saya sebutkan tadi, ya tentunya saya punya bukti seperti itu ya. Sebelumnya kan pernah dibuat montir seperti itu. Atau memang kalau terus saya nggak berhasil, saya prokodok ya, terus nanti pemiliknya komplain karena kok ini jadi seperti ini, jadi seperti itu, ya saya tetap masih bisa menjelaskan ya. Tetap ya, misalkan kok tidak di blower memperbaiki seperti itu, kok hanya di solder biasa dan sebagainya. Ya tentunya nggak harus semua servisan seperti itu ya. Ini agak susah, ininya masih nyantol yang mana nih, lem-lemnya sudah. Oke, ini sudah, harusnya sudah bisa dorongnya ke sana ya. Wah bentar, ini ada yang nyangkut apa ini, lemnya. Ini masa dorongnya ke sana? Setahu saya dorongnya ke belakang sana ya. Ntar saya keker dulu. Ada lem, masih ada lem yang menempel tidak nih?
Oh, nggak pas relnya ya. Oke, agak sedikit meleset. Walah, ini yang agak susah nih saya nih. Relnya agak sedikit meleset ya. Nih, ya, relnya agak sedikit meleset. Tuh, agak miring di sana. Ya, tuh, ini ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ini ya. Nah, nih. Ini bukannya saya mau menjadikan montir sebelumnya ya, tapi ya seperti itu biar sama-sama enak. Itu seperti yang saya bilang. Nah, di sini ya. Ini dia masuk relnya di sini. Yang sini dia meleset. Tuh. Nah, dia ke atas. Nah, ya. Dia ke atas. Nah, ini ke sini, bawah sini. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya. Aduh, ini yang repot saya yang harus mengeluarkan ya, karena dia sudah apa namanya ya, udah nggak pas dulu. Nah, ini salah satu ya, salah satu yang saya sebutkan tadi. Nah, ada kesalahan dalam pengembalian, nah seperti itu. Dan nanti setelah ini ketika saya bongkar, karena seperti ini ya, kejepit ya, tentunya ini akan ada resiko kalau sedikit saya paksa. Nanti setelah saya coba ternyata malah tidak hidup ketika dicas ya. Ini udah saya coba ya, pakai baterai tidak mau. Tapi terus ternyata nanti setelah saya coba itu saya lepas, dicas, dia nggak mau hidup. Ya sudah, itu salah satu bagian dari resiko ya. Nah, ya tugas saya adalah ya memperbaiki kasus ini. Tapi kalau udah seperti ini, yang mau nggak mau ya, kita harus sedikit memaksakan. Nih, cuma saya harus coba pakai cara dulu ya. Ini karena jelas ya, seperti yang saya bilang, harusnya ini kalau udah seperti ini didorong itu enak. Masukannya pun harusnya enak. Kalau pas ini ya, nggak pas ini. Tuh, miring. Ya, sekali lagi ya, bisa kalian lihat nih. Antara kiri dan kanan, jelas ya, miring. Ya, dia nggak masuk rel, sini masuk. Nah, ini salah satunya. Ya. Ini saya yang pusing kalau seperti ini. Nah. Oke, saya akan coba pelan-pelan dulu ya. Jadi tidak saya record karena biar fokus. Ini karena kalau kesalahan nanti bisa patah juga. Ya, resiko kalau memang tidak bisa diperbaiki ya saya dilepas. Saya harus bilang dulu ke pemiliknya karena ada resiko seperti itu. Ya, seperti ini. Buktinya apa? Mas, ini ada videonya nih ya. Seperti itu. Oke, saya coba bongkar dulu. Oke ya, alhamdulillah ya, bisa saya lepas pelan-pelan ya. Jadi harus diperhatikan ya, masangnya itu kalau nggak pas jangan dipasangkan. Karena kalau ini patahannya itu nih ya, kalau ini lem-lemnya samping-samping sini sudah hilang, yang di sini sini itu didorong pakai jari itu gampang. Masukkannya itu juga gampang ya. Kalau seret jangan dipaksakan, lihat jangan sampai miring ya. Di sini itu sudah ada relnya seperti ini. Ya, buat kalian yang mau bongkar sendiri, nah itu seperti ini. Tuh ya. Nah, dari relnya itu ya. Seperti itu. Nah, dari relnya, dan hati-hati. Ya. Relnya di sini, terus ini mentok. Nah, jadi ini tuh ada pentokannya. Jadi kalau masuk sana dorong udah mentok udah. Jadi nggak akan sampai kebablasan sana ya. Jadi mengeluarkannya dari sini, keluarkannya, masukkannya dari sini masuknya. Nah itu dilihat tuh rel bawahnya ini ya, jangan yang atas, itu bawah dia harus masuk. Nah ini kenapa kalau ini untuk baterai luar ya, maksudnya baterainya ada di sini. Kalau baterai di dalam itu mengeluarkannya susah kalau sampai mendung ya. Oke, lanjut lagi ke sini, kita cek lagi ya plus minusnya di sini. Masalahnya di casnya atau di elko-elkonya. Nah, short ya, jelas ya. Jadi biasanya masalah di kapasitornya yang ada di sini ya, biasanya di situ. Nah, kita lihat, coba saya terawang ya, bentar, belum saya terawang nih ya. Saya terawang dulu, saya cek dulu ada indikasi gosong atau pecah kah, nggak ada ya. Nah, untuk memastikan ya kita cek dulu apakah casnya atau
resistor yang ada di sini. Ini bukan resistor, elko yang ada di sini, kapasitor yang ada di sini. Itu bisa kalian lepas di sini ya. Lepas dulu resistornya ini untuk memastikan ya cas bermasalah atau ini. Nah, ini kalau dari pengalaman saya yang sudah ini. Oke, ini C-nya semua sama ya. Ini 22 mikro. Nah, ini tinggal dilepas aja satu-satu, lepas cek seperti itu. Gampangannya seperti itu. Ya, kecuali atau kalau kalian punya baterai yang ya biasanya nanti kemobul gitu ya. Biasanya kalau full short. Tapi kalau enggak ya enggak. Tapi saya akan seperti biasa ya, ini akan pakai metode saya lepas pasang ya, seperti itu. Ini karena ini secara fisik enggak terlihat juga. Ya, ini ada kok, ini kosong atau apa nih? Ya, di antara ini ya, ini seperti hitam-hitam nih. 1, 2 ini. Akan saya coba lepas dulu. Bundet. Soldernya bundet. Saya pindah dulu. Lampunya jadi agak gelap ya, saya matikan. Biasanya kan lampunya. Oke. Nah, oke ini. Ya, tinggal seperti itu aja ya, gampangnya. Kerjaan. Kalau udah punya dasar itu sebetulnya gampang ya pengecekannya, atau udah sering memperbaiki apa namanya edge. Nah, saya lepas dulu pas satu ya, nanti kita cek lagi ya. Oke, saya singkirkan di sini dulu. Nilkonya sama semua, jadi nggak perlu khawatir. Masih ya, masih. Oke, lepas lagi, pasang lagi seperti itu. Nggak pakai blower ya, karena di rumah sini saya nggak bawa blowernya di rumah sana ya. Di rumah sana, rumah sini, wah rumahnya masa dia ada 2. Enggak ya, di sana rumah orang tua. Tempat buat saya kerja itu di rumah orang tua, karena ya usahanya orang tua ya di sana. Repson Electronic Service. Oke, saya cek lagi. Wow, masih ya, ternyata masih ya. Ya, dari satu persatu. Jadi nggak usah bingung ya, nanti ini saya carikan skematiknya nih bentar, nanti biar kalian lihat ekonya itu dia semua sama 22 mikro semua. Bentar, saya cari skematiknya. Apa skematiknya? 6. Nah, oke, ini udah ketemu. Langsung aja kita cari di C-nya itu ya. Nah, C-nya biasanya dia akan menunjukkan di tempatnya. Nah, ini. Nah, ini satu renteng ini 20 cuma 25 volt, yang satunya di cas. Nah, yang masuk ke cas sana ya. Nah, ini ada resistor yang saya sebut tadi. Nah, ini kalian putus aja. Ya, putus masuk ke sana atau tidak, tapi tidak menutup kemungkinan masuk ke IC ini. Ya, walaupun resistornya udah kalian lepas ya. Jadi kenapa tidak saya lepas? Karena dari berdasarkan pengalaman ya di kapasitornya ini 22 mikro. Oke, lanjut lagi satu persatu. Kalau nggak punya blower ya nggak masalah ya, lepasnya seperti ini. Nanti dikomplain lagi, nggak profesional, nggak pakai blower atau solder uap. Ini enggak masalah ya, ini enggak masalah. Nah, biar rapi saya sedot dulu aja.
biasanya bagian sini ya, tapi cuma kok ini enggak di sini. Nanti yang di casnya. Oke, kita cek lagi di sini. Dan masih ya. Oke, masih kita amankan dulu. Oke, kita campur dengan yang normal-normal dulu. Oke. Saya nggak di di casnya situ, kenapa? Karena ya jarang, bukan jarang ya, belum pernah sampai rusak casnya. Shot di sini tuh rusak di casnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya berdasarkan keterangan pemilik juga ya. Tadi dia dicas dihidupkan mau, wah berarti cas juga nggak ada masalah. Cuma nggak bersuara ya berhubungan dengan baterai. Ya, karena powernya di baterai. Seperti itu. Oke, geser lagi sini. Ya begini ya saya kalau nyari yang konslet itu pakai metode gini. Oke, masih ya, ternyata masih kita campur, kita samakan. Satu lagi, masih satu kemungkinan. Nah, belum kemungkinan terakhir ya, tapi satu kemungkinan terakhir. Satu di sini. Oke. Kita tes lagi. Nah, seperti ini. Plus minus plus. Nah, masih ternyata ya. Ternyata di luar dugaan saya ya. Ya, ternyata di luar. Oh ini gatok ini. Lupa. Oh, sama aja deh. Sama aja, betul. Lupa saya. Gatok memang gatok ya, saya kira main plusnya ya. Ini kemungkinan terakhir di IC nya ya. Sebentar saya cek dulu, ada kemungkinan lainnya lagi tidak selain di situ. Oke, di sini dia masuk ke sana, tidak ada lagi yang terhubung dengan ground selain ini ya. Selain ini ya, kemungkinan terakhir IC nya. Nah, oke, saya lepas dulu. Ini kalau memang benar IC-nya, ya terpaksa saya lanjut besok. Soal produknya di sana, ganti IC-nya tentunya. Oke, sudah saya lepas. Mencolot. Oke, nanti kita cari pencolotannya di mana. Oke ya, udah saya lepas, kita cek. Loh, masih ya. Nah, ini aneh nih. Ini udah saya lepas semua ini. Ini padahal udah saya lepas semua ini. Yang berhubungan dengan baterai ya, yang berhubungan dengan baterai. Nah, ini aneh nih ya, aneh. Nah, sebentar saya cek lagi di sini. Aneh ini ya. Oke, ini harus ditindaklanjuti dulu nih. Ini aneh nih, udah saya lepas semua ini. Oh, masih satu lagi. Oke, bentar. Masih. Oke, masih ada dua nih. 409 sama 408. C409 408. Nah, masih ada itu. Ya. 409 408. 409 408. Jadi masih ini. Ada dua yang kecil ini. Ya. Ada dua. Jadi masih ada dua itu. Ya tinggal itu ya kemungkinannya. Ini. Tinggal ini ya.
tinggal itu aja sih. Nah, jadi tinggal ini ya, C409 sama 408. Oke, saya lepas dulu. Kita lepas, nanti kalau memang ya kita ganti baru dengan kapasitor yang baru. Cuma masalahnya saya punya atau enggak ini. Untuk C0409 100 nano punya. Oke, 100 nano punya saya. Jadi enggak masalah ya. Yang 1 mikro aja yang enggak ada nih. Oke, saya singkirkan di situ dulu. Biar nempel di sana dulu. Nah, oke. Oke, saya cek lagi. Oke, ya, di sini bisa kalian lihat di situ. Set dan masih ya. Masih ya. Masih. Satu kemungkinan lagi. Satu kemungkinan lagi C408. Ini warnanya agak beda ya, hitam. Kemungkinan aja ini. Ya, agak hitam. Biasanya kalau kapasitor itu dia nilainya warnanya gini ya, coklat gini. Agak kecoklatan ya. Nah, ini agak hitam di sini. Tuh. Agak kosong ya. Agak kosong. Nah, kemungkinan itu udah terlanjur bongkar sana sini ya. Ya memang seperti itu ya resikonya. Oke. Oke, nanti kita ganti komponen baru. Kalau ini 1 mikro nggak punya ini saya, tapi nanti kita ganti yang biasa ya. Oke, udah. Dan kita coba lagi. Oke, sekarang kita balik. Wah, masih ini ya. Ini yang jadi nih. Penasaran nih saya nih. Baru kali ini nih ya. Biasanya cuma bagian itu. Bagian itu aja. Kemungkinan terakhir modul Bluetooth ya. Kemungkinan terakhir. Ya. Sudah saya lepas semua masalahnya di sini. Kapasitor yang berhubungan ke baterai ya, baterai plus dan ground itu udah saya lepas semua di sini ya, dan ternyata masih short, masih konslet tuh. Oke, ini akan saya upload dulu ya. Saya cari dulu bagian mana yang menjadi tersangka ini. Biasanya cuma bagian itu. Ini sudah saya putus yang masuk ke rangkaian cas. Ya, harusnya nggak ada masalah di casnya. Seperti yang saya bilang, apa namanya? Wow, ini dia. Nah, ini nih, sekitar sini nih. Ini bagian ini saya berapa nih? C509. Oke, kita cari ya. Tadi satu persatu ya kita blok kodok ya. Di luar dugaan ya. 509 kita cari di skematik C509, dia masuk kemana? Oke, di bus up-nya ya. Bus up-nya, tapi dia berhubungan kemana ini? Kok bisa masuk ke sini? Oke, R ada 2,2 ohmnya ini masuk kapasitor di situ. Untuk amplinya ya. Nah, tapi ini harusnya tidak ada hubungannya di situ. Oke, ini akan saya upload kodok dulu ya. Yang ini yang saya lepas-lepas ini akan saya kembalikan dulu. Ya, kembalikan dulu
Terus kita tindak lanjuti yang bagian sini. Ini yang full short juga di sini ya. Kapasitornya ini. Tuh. Bagian push up-nya nih di sini. Ya. Oke. Saya pelorok dulu, saya lepas dulu nanti nih. Oke ya, jadi di sini saya sudah ketemu memang di sini. Ternyata ini mah full shot ya. Saya di luar perkiraan dugaan saya, biasanya di sini. Ternyata masalah di sini ya. Ini sama ya elko-nya 2,2. Cuma ya apa namanya? Karena ya elko seperti ini saya nggak punya dan susah juga nyarinya. Saya ganti ya seperti ini. Kecuali yang ini punya ya, yang saya lepas yang kecil-kecil itu. Ya, sudah saya pasang di situ. Nah, ini tinggal nyoba aja sih sebetulnya. Cuma ya harus saya pasang dulu. Kenapa seperti itu? Ya karena ini riskan banget, ini pendek banget nih kabelnya, fleksibelnya. Nah, ini harus saya pasang dulu. Ya. Oke, ini saya akan tunjukkan cara masangnya ya buat yang masangnya yang kesusahan. Itu kalian ikuti alurnya aja di situ. Jangan sampai ini harus benar lurus ya. Nggak boleh miring. Kalau miring seperti tadi apa namanya ya nyantol seperti itu ya. Ini kalian pas posisi sini agak ditekan ya, karena ini memang apa namanya nyangkut ini ya tuh di sini. Kalau enggak kalian akan kedorong ketarik ke atas seperti itu ya. Itu memang sering terjadi. Nah, ini harus pas kalian masukkan pas bawah. Nah, kalian agak masuk sini agak sedikit ditekan ya. Nah, kenapa seperti itu? Biar dia masuk di relnya situ ya. Nah, jadi biar apa namanya masuk di relnya itu baru kalian dorong. Ntar nih masih ketekan seperti itu. Memang gampang-gampang susah. Ini udah pas nih. Udah pas, cuma kok nggak mau masuk. Oh, belakangnya ya, tuh naik lagi yang belakang, tuh naik lagi ya. Jadi kalau udah nggak naik, kalian ini sambil ditekan, kalian dorong pun enak ya. Tuh udah masuk. Kalau enggak ya, kalau masih mentok didorong, jangan dipaksa, dipastikan dulu. Nah, caranya ya kalian harus tekan bagian yang naik yang mana, nah, kanan kiri. Nah, seperti itu ya. Gampang-gampang susah. Kalau sudah kalian dorong sampai mentok, kalau udah mentok ya sudah ya, sudah pas artinya apa namanya sudah terpasang dengan benar. Oh, ini sampai fleksibelnya rusak ya. Ntar saya harus pasang dulu nih, pas ke ya agak susah tuh. Ini harus mampir, saya harus pakai kaca pembesar karena kalau enggak kelihatan susah. Nanti takutnya atau ini aja udah terlepas. Nah, karena udah terlanjur sedikit terkelupas ya bagian situ. Jadi kalian harus hati-hati. Maaf ya kalau nggak kelihatan ya di kamera. Nah, saya harus pakai kaca pembesar, nggak kelihatan. Pembesar dan bantuan pinset ya itu wajib. Kalau nggak ya susah. Nah, kalau tidak susah ya. Nah, fleksibel udah terpasang. Itu untuk panel depannya ya. Nah, ini dicek ya. Saya lupa sampean. Ini saya amankan dulu, masanya kecil ya. Ukurannya kecil. 100 nano tapi kecil banget. Kecil banget. Masukkan dulu. Nah, ini ya, ini saya cek itu tes ya, dia udah nggak short. Ini plus dapat plus, min dapat min. Saya balik seperti itu. Nah, udah aman ya. Nah, ini tester saya. Pas. Tuh ya, udah sip. Tinggal nyoba aja nih. Oke,
kan. Ini harusnya nyala ya. Tuh, tapi baterainya habis ya. Pakai baterai udah mau nyala. Kalau di awal kan nggak mau dia. Nah, udah aman ini. Tandanya sudah aman atau sudah oke. Ya, sudah oke. Tapi baterainya habis ya, harus saya cas dulu. Ya habis mungkin disebabkan karena shortnya itu konsepnya. Waduh, ini mentok ini enggak ya? Bentar. Oh, enggak jauh ya. Apa namanya? Elko yang saya pasang tadi. Kalau mentok saya harus geser dulu. Oke, enggak ya, enggak mentok. Nah, ini saya pasang semua dulu ya. Nah, ya agak ribet juga. Ini saya coba suaranya dulu aja. Ya, saya coba suaranya. Yang jelas ketika saya on dia harusnya bunyi. Ini harusnya sudah bisa ya, harusnya. Karena udah jelas ya, kalau di awal tuh pakai baterai enggak mau. Saya juga harus ngecas dulu ini nanti ya. Kita cas dulu agak lama. Nah, bunyinya tekedung ya. Nih, saya dekatkan. Sama dengan. Nah, ya. Udah oke ya, cuma baterainya habis. Baterainya habis itu yang pertama ya, tentunya saya akan cas dulu ya, ini dicas dulu, aman, cas dulu. Oke ya, ini saya rapikan, saya tutup dulu semua, terus saya cas dulu tentunya sebelum coba suaranya. Pastikan casnya masuk dengan sempurna tanpa ada masalah pengecasannya. Kalau casnya bermasalah dia nggak mau ngecas, nah itu nanti juga kita tindak lanjuti ya, atau kita upload lagi. Sementara ini dulu sih ya, ini karena casnya di sini ya. Jadi ini akan saya cas dulu sebelum saya rapikan ya. Sebelum saya rapikan, ini saya lepas dulu baterainya, enggak konslet nanti, enggak konslet. Mungkin kalau ada pertanyaan, Mas ganti Elko model seperti itu atau kapasitor seperti itu gimana? Enggak masalah ya, enggak ada masalah. Jadi tidak usah dipermasalahkan, tidak masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Selama ini ya saya kalau ngakak-ngakali pakai itu ya. Oke ya, ini saya dulu posisinya ini untuk konektor casnya. Ini saya cas dulu, terus nanti kita coba ya, saya rapikan, saya pasang-pasang, terus kita coba suaranya. Oke ya, ini sudah saya cas ya. Cuma ya ini ya, ini mau saya tutup itu ada satu ya, ada yang kurang ya, ada yang kurang. Nah, yang kurang itu apa? Nah, ini ya, waktu saya bongkar itu ya di rumah sana ya, yang kelewat. Nah, yaitu di sini antenanya ya ternyata tidak ada. Ini harusnya kan ada ya, soketan seperti ini dimasukkan. Itu seperti apa ini ya, apa soketnya seperti inilah ya, untuk antena itu kayak seperti HP itu ya. Ada kabel, terus di sini ada seperti stiker gitu ya, ditempelkan di bodi seperti itu. Nah, ini nggak ada, saya tanyakan pemiliknya juga nggak ada, ditanyakan bengkelnya juga tidak ada. Ya tentunya nanti akan berakibat ya dengan jangkauannya ya, paling cuma 1 meter 2 meter kalau tidak ada antena ya, seperti itu. Sepele ya, sepele. Kalau kalian lihat itu antenanya cuma seperti stiker itu ya, ditempelkan sini, terus ada kabel cuma harus ditempelkan di sini ya. Sepele tapi itu berdampak patah ya. Nah, ini kalau ini suaranya udah nggak ada masalah ya, udah nyala, udah bisa bunyi. Nah, seperti ini seperti itu ya. Kalau saya konekkan ya konek, bunyi normal ya, sudah normal, tinggal antenanya aja. Jadi jangan diabaikan ya. Jadi kalau kalian punya peralatan seperti ini, banyak banget ini yang terhubung ke HP saya. Oke, nanti saya filter dulu satu-satu. Banyak kan Onyx 1 ya produkannya. Oke, nah naik ya. Ya bunyi, cuma jaraknya ya nanti tidak bisa jauh. Nah, ini seperti ini. Nah,
Ini kalau saya bawa ke sana aja ya, nih kameranya saya bawa ke sana ya, Amin. Oke ya, jadi seperti itu ya. Akibatnya seperti itu ya, sekitar 2 meter lah, 1 meter lah ya, 1 meter 2 meter dia tidak ya, putus-putus. Ini udah mulai nggak connect ya. Nah ini kalau nggak ada ya tentunya saya akan akali dengan yang langsung semua sama soketnya. Jadi harus saya akali dulu. Kita akali pakai apa namanya, sebentar nih saya pasang dulu jul ya, nanti kita lem. Nah jadi sudah saya buatkan seperti ini. Ini kameranya belum saya. Jadi akan saya gunakan ini ya, pakai PCB seperti ini. Nah nanti akan saya tempelkan aja di sini. Nah sini ya, tapi ya nanti akan saya amankan dulu, saya isolasi. Nah ini tinggal kalian ini aja ya, di antenanya sini ya, hubungkan ke sini. Terus nanti kita coba ya, ini akan saya solder dulu. Saya solder dulu ya, posisinya agak ini ya, ini jelas ya, di sini diurutkan aja ya, dari antena dia ke sini. Nah ini saya akan apa namanya, solder di situ untuk sementara. Nanti kita coba. Sebentar ya, posisinya saya keker dulu. Oke. Bentar nih, posisinya saya agak nggak enak ya, bentar saya solder dulu posisinya, kesulitan. Oke ya, ini udah saya solder ya, tadi agak kesulitan saya karena sambil ya, posisinya juga di sini nyempil, takut ke solder situnya. Nah ini tinggal sini aja ya, solderkan ke antena itu aja ya. Nah seperti ini ya, bikin dari PCB ya, ataupun yang lainnya, nggak masalah. Nah ini sekarang kita coba suaranya, kita coba jarak jauh ya, nanti sampai ke sana ya. Mana tadi Bluetooth sudah saya hidupkan perasaan. Oke ya, udah connect. Saya coba suaranya. Nah ini tadi ya, nyoba sana ya, cuma dekat sana. Sekarang saya coba agak jauh, sampai nyebrang jalan ya. Nanti kalian dengarkan suaranya aja ya, apa dia putus-putus tidak. Oke ya, sip ya. Udah lebih dari 5 meter ya, jalan aja nyebrang itu udah 5 meter ya. Jadi cuma seperti itu ya, gampang ya. Apa tinggal kasih PCB itu aja. Jadi jangan bingung kalau memang udah nggak ada seperti ini, udah dioplok-oplok ternyata terus hilang itunya. Ternyata hilang ya, sudah kita akali, bukan kita akali ya, kita coba pakai lainnya. Nah ini tinggal aja ya, kalian pasang aja pakai solasi bolak-balik atau solasi lainnya. Nah, pakai solasi kita tempelkan di bodi. Kita pasang aja. Nah ini potong terus, kita tempelkan ke sini terus. Nah, ini saya gersepkan sebelah sini ya.
tempelkan aja di bodinya sini ya. Ya memang aslinya memang seperti itu ya, ditempelkan di bodi sini. Ini kita tempelkan juga di sini. Ini agak kepanjangan sih kabelnya, tapi ya udah nggak apa-apa ya, buat antena sekalian kayak radio ya, ke antena. Nah seperti ini ya. Oh ini agak waduh udah kencang banget nempelnya. Nah, saya geser dulu agak ke sana gitu ya, biar nggak nyenggol bas radiatornya ya. Tuh seperti ini. Oh wes kencang dia tuh, seperti ini aja ya, udah aman ya. Jadi seperti itu. Tinggal merapikan lagi ini ya, tinggal pasang lagi ya, pasang lagi, tutup. Terus kabari pemiliknya ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pelok-pelokannya ya. Tadi kasusnya seperti itu, ada yang short ya. Tapi di luar perkiraan saya kalau yang ini ya shortnya atau konsletnya itu di luar perkiraan saya. Kalau biasanya kan masalah di di sekitar baterainya situ ya, ternyata di bagian rangkaian bus up-nya ya. Jadi untuk supply amplinya ya itu yang bermasalah. Nah itu kapasitornya sebetulnya sudah terlihat ya, kalau saya secara fisik ternyata agak gosong. Jadi bisa ketahuan ya, walaupun saya di luar perkiraan ya, tadi situ yang bermasalah. Nah atau bisa juga kalau kalian mau pakai metode mencari yang konslet itu pakai MPR gitu ya, bisa juga ya, nggak masalah. Cuma saya biasanya nyarinya satu persatu seperti itu ya, metani gitu lebih suka. Oke, ini saya milah skrupnya dulu ya. Ini skrupnya kurang satu nih kelihatannya ini. Jadi yang pendek ini ya, yang perlu diingat lagi ya, ini juga info juga kalian yang kesini ya, body seperti yang ini, skrup sini kan dia dapat ini, itu pendek, yang paling pendek sendiri, yang cuma ada 3 ya. Tuh, terus yang ini skrup yang yang ini ada ujungnya potong agak runcing, itu ya untuk bas radiatornya yang tumpul-tumpul itu di sini. Ini saya coba contoh, bongkar satu, aduh pengen mana nih ya. Jadi kalau mengembalikan ya dikembalikan sesuai sesuai awalnya ya, topnya seperti itu. Nah ini kan tumpul nih, beda ya, jadi diperhatikan kalau bongkar itu, diperhatikan atau dipisah-pisah kan beda ini ya. Yang ini ada runcingnya seperti ini, yang ini tumpul seperti itu ya. Yang tumpul ini dia ke sini, sebetulnya sama saja sih. Ini kan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama aja. Kalau kalian bolak-balik ini untuk sini ya bisa, yang ini untuk sini ya bisa ya, sama aja. Oke ya, ini saya tinggal nutup aja, rapikan, terus coba pancer. Kalau ada pertanyaan ya seputar oplokotokan speaker JBL Flip, silahkan tulis di kolom komentar. Like videonya, share juga. Sampai ketemu di servisan selanjutnya ya. Nah ini mungkin kalau kalian lihat lah, kok backgroundnya beda mas. Nah, kemarin kan saya lembur kerja di rumah, ini saya bawa ke sini ya karena PCB-nya ya, saya nggak di rumah sana, nggak ada PCB-nya, nggak bawa. Jadi ini bikin di sini dulu, mau saya lanjutkan videonya, ternyata antenanya nggak ada. Baru ingat ya waktu mau nutup, ya sudah bikin dulu di sini. Oke, sampai ketemu di uploadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.